Nanti kalau Bu Tari nyobain masakannya Bu Asma, nggak usah banyak omong ya Bu. Nanti yang ada Bu Asma malah ngamuk lagi. Bu Wiwin nggak boleh ngomong kayak gitu. Maaf ya Bu Asma. Heh Bu Wiwin, asal kamu tahu ya, saya itu nggak pernah ngamuk soal komentar orang lain kalau emang komentar itu jujur. Tapi kalau komentar itu fitnah, ya saya marah lah. Siapa juga yang nggak marah kalau difitnah kayak gitu? Iya deh iya. Bu Tari, gimana kalau kita ke sana? Kita samperin ibu-ibu yang lain juga. Boleh tuh Bu Wiwin. Bu Asma, kita duluan ya. Nah, kalau aku siram bunganya banyak kayak gini, kan besoknya aku nggak perlu siram lagi. Pasokan airnya jadi penuh. Ayo bunga-bunga diminum airnya. Serap airnya yang banyak ya, biar besok aku nggak perlu siram kalian lagi. Bu Hera, itu bukannya Bu Asma ya? Tapi kok dia nyiram bunga siang-siang begini? Mana nyiramnya banyak banget lagi. Iya Mbak Koko. Aduh, kalau nyiramnya kayak gitu bisa-bisa langsung mati tuh bunganya. Permisi Bu Asma. Wah, bunganya banyak juga ya Bu. Bagus-bagus lagi. Ya iyalah, bunga saya bagus-bagus. Kan saya yang merawatnya. Saya selalu merawat bunga-bunga ini dengan sepenuh hati. Jadi makanya bunganya bagus dan bermekaran seperti ini. Pintar kan saya merawatnya? Iya Bu, bunganya bagus-bagus. Tapi Bu, kenapa Ibu nyiramnya banyak banget? Terus siang-siang gini lagi. Ini kan cuacanya terik banget Bu. Emangnya kenapa? Suka-suka saya lah. Mau nyiram kapanpun, ini kan bunga-bunga saya. Iya Bu Asma, kita tahu. Tapi setahu saya bunga itu disiramnya pagi hari, kalau enggak sore hari. Itu pun disiramnya hanya 1 kali sehari saja. Dan juga airnya jangan terlalu banyak, nanti yang ada langsung layu. Maksud kamu apa Mbak Koko? Jangan so tahu ya. Saya ini udah berpengalaman dalam hal menanam bunga. Saya sering kok nyiram bunga di siang hari kayak gini. Saya juga sengaja siram bunganya banyak-banyak, biar besok saya nggak perlu nyiram bunga lagi. Nggak perlu marah Bu Asma. Mbak Koko kan cuma ngasih tahu. Dan saya setuju kok sama Mbak Koko. Jadi kalian pikir saya nggak bisa ngurus tanaman saya? Kalian pikir saya nggak becus gitu? Bukan itu maksud saya Bu. Saya tidak bermaksud seperti itu. Bu Asma, saya minta maaf kalau perkataan saya menyinggung. Gak usah pegang-pegang saya. Gak sudi saya dipegang janda so tau kayak kamu. Kalian itu cuma ngegangguin saya. Bisanya cuma komentar doang. Kenapa Bu Asma ngomong kayak gitu? Saya kan cuma ngasih pendapat aja. Sabar Mbak Koko, mungkin Bu Asma emang lagi sensitif. Sudah ya, jangan dimasukkan ke hati. Siang-siang minum kopi gini emang paling nikmat, apalagi ditemenin sama pisang goreng. Beuh, mantap sudah hidup ini. Bisa-bisanya dia bilang aku nggak bisa ngerawat tanaman. Kamu kenapa? Bukannya tadi lagi nyiram tanaman? Kenapa datang-datang langsung ngedumel gini sih? Aku itu lagi kesel mas. Tadi itu ada Bu Hera sama Mbak Koko ngedatengin aku. Mereka malah bilang aku nggak bisa ngerawat tanaman. Kan emang gak bisa. Apa kamu bilang? Enggak, aku nggak bilang apa-apa kok. Kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu? Ya mana aku tahu mas. Katanya nggak boleh nyiram tanaman siang-siang gini. Lah, aku kan emang nyiram tanamannya siang-siang. Gak tahu aja kalau pagi tuh repot sama pekerjaan rumah. Terus nih ya, Mbak Koko itu so tahu banget. Masa dia bilang nggak boleh nyiram tanaman terlalu banyak? Tanaman itu harus disiram banyak mas. Ini kan cuacanya lagi panas. Kan kalau panas begini emang jangan menyiram bunga, Bu. Bunga itu disiramnya emang pagi-pagi. Jadi kamu belain mereka? Oke, cukup tahu aja. Bukan begitu, Bu. Coba deh Ibu cari di internet gimana caranya merawat bunga yang baik dan benar. Ngapain aku cari di internet? Aku kan udah biasa ngerawat bunga. Iya, kamu emang biasa. Tapi buktinya bunga yang kamu tanam itu gak lama kemudian langsung layu kan? Itu karena kamu salah cara merawatnya. Kamu bisa menanam, tapi kalau gak bisa merawat sama aja bohong dong. Kamu itu nggak pernah bisa ngertiin aku ya. Kamu aja yang nggak pernah belain aku. Belain aja terus mereka. Bu, aku nggak belain siapapun. Coba deh Bu, kalau orang ngasih saran atau pendapat itu didengerin aja. Kalau emang Ibu nggak mau mendengarkan, ya udah Ibu diemin aja. Ibu nggak perlu kepancing emosi kayak gini. Tahu kesel aku sama kamu. Kamu nggak pernah ngertiin aku. Astagfirullahaladzim, kebiasaan banget Asma itu. Setiap kali dikomentarin, dia nggak pernah mau. Balasan dia malah semakin meledak. Aku jadi nggak enak nih sama Bu Hera dan Mbak Koko. Asma pasti ngomongin hal yang menyakiti hati mereka. Itu bukannya Bu Hera ya? Kok mukanya kusut kayak gitu sih? Bu Hera, mari duduk dulu Bu. Muka Ibu kelihatan kayak kusut gitu. Ayo duduk dulu Bu. Bu Hera kenapa? Dari tadi saya liatin mukanya Bu Hera kusut banget. Mana jalannya sambil ngelamun gitu lagi. Nanti kesandung loh Bu. Saya
lagi sakit hati sama omongannya Bu Asma. Gara-gara omongannya dia, saya jadi kepikiran terus. Emangnya Bu Asma ngomongin apa sih Bu? Kok dia bisa sampai bikin Ibu Hera sakit hati? Sebenarnya awal cerita saya dan Mbak Koko mampir ke rumahnya. Dia lagi nyiram tanaman di siang bolong. Mana nyiramnya banyak banget lagi. Mbak Koko dan saya cuman bilang jangan nyiram tanaman di siang hari, apalagi kalau nyiramnya pakai air yang banyak. Dia nggak terima, saya malah dicaci maki. Ya ampun Bu Asma, bisa sampai segitunya ya. Ya udah, Ibu yang sabar ya Bu. Bu Asma itu emang orangnya nggak pernah mau dikomentarin. Kemarin istri saya juga dicaci maki gara-gara bilang jangan nyebrang sembarangan. Hah? Serius Pak? Istri Bapak sampai dicaci maki seperti itu? Ya ampun, itu kan cuma hal sepele. Iya Bu, padahal istri saya kan bilang kayak gitu karena dia takut kalau Bu Asma sampai ketabrak mobil atau motor. Niat istri saya kan baik, dia malah nggak terima. Kebetulan banget ada Bu Hera di sini. Ada apa ya Pak Broto cari saya? Begini Bu, saya mau minta maaf sama Bu Hera dan juga Pak Yoga. Dengan saya juga. Iya Pak Yoga, saya minta maaf atas nama istri saya. Siang tadi istri saya sudah bertindak tidak pantas kepada Ibu Hera. Saya mohon maaf ya Bu. Selain itu, saya juga mau minta maaf kepada Pak Yoga. Saya minta maaf karena istri saya sudah mencaci maki istrinya Pak Yoga. Saya sudah memaafkannya Pak, tapi mungkin saya masih sedikit sakit hati. Saya bisa memahaminya kok Bu Hera. Sekali lagi, saya minta maaf ya Bu. Saya janji akan lebih menasehati istri saya. Pak Broto, saya nggak tahu istri saya sudah memaafkan istrinya Pak Broto atau belum. Tapi kalau dari saya sudah memaafkan. Hanya saja Pak, tolong ya diberitahu istri Bapak untuk tidak bersikap berlebihan. Iya Pak Yoga, terima kasih sudah mau memaafkan istri saya. Aku baru aja bikin nasi uduk dan lumayan banyak bikinnya. Jadi aku mau kasih ke Bu Tari. Dia kan tetangga baru di komplek ini. Aku harus memperlakukannya dengan baik. Bu Tari, ini saya Bu Asma. Bu Tari. Bu Asma, ada apa ya Bu? Pagi-pagi begini sudah ke rumah saya. Maaf ya Bu, tadi saya lagi beresin cucian, makanya nggak dengar. Iya Bu Tari, nggak apa-apa. Oh iya, saya tadi masak nasi uduk. Terus saya ingat Bu Tari dan suami Ibu. Jadinya saya bawakan untuk kalian berdua. Ini Bu. Wah, makasih ya Bu Asma. Padahal Ibu nggak perlu repot-repot. Ayo Bu, masuk dulu. Sekalian kita ngobrol-ngobrol. Silakan duduk dulu Bu. Terima kasih banyak ya Bu Asma. Kebetulan saya belum masak. Wah, kebetulan banget ya Bu. Ayo Bu Tari dicoba dulu nasi uduk bikinan saya. Saya coba ya Bu. Wah, rasanya enak banget Bu. Bu Asma pinter banget masaknya. Ah, Bu Tari bisa aja. Saya emang suka masak sih Bu. Mungkin karena terbiasa masak, jadi masakan apapun akan terasa enak. Ayo Bu dicoba lagi. Tuh ada kerupuknya juga. Bu Asma, ini nasi uduknya enak banget. Cuma mungkin kerupuknya agak alot. Mungkin bisa digoreng lebih lama lagi. Saya nggak bermaksud apapun kok Bu. Nasi uduknya tetap enak kok. Enak aja kerupuk saya dibilang alot. Dia nggak tahu apa itu kerupuk mahal. Nggak tahu diri banget. Udah dikasih malah dikomentarin kayak gitu. Ibu-ibu tahu nggak, Bu Tari, tetangga baru saya itu loh. Dia itu orangnya nggak tahu terima kasih tahu Bu. Gak tahu terima kasih gimana Bu maksudnya? Perasaan Bu Tari baik-baik aja tuh. Bu Wiwin nggak tahu sih, saya kan tetangganya dia, jadi saya tahu semua kelakuannya dia. Kemarin saya ngasih nasi uduk, dia ngambil nasi uduknya, terus pergi gitu aja. Oh, masa sih Bu? Kemarin saya ngasih dia kue bolu, terus dia bilang makasih kok ke saya. Malah setelah itu dia ngasih saya kue kering. Bu Tari itu orangnya baik kok Bu. Bu Kori itu bukannya tetangganya. Aduh Bu, pas awal-awal emang Bu Tari kayak gitu. Tapi kalau udah lama kenal sama dia, bakalan tahu deh sifat aslinya. Kalau emang Bu Tari melakukan itu, benar-benar keterlaluan sih. Dia kan orang baru di lingkungan kita, sikapnya nggak sopan gitu ya. Iya Bu, makanya Bu Win dan Bu Kori hati-hati deh sama dia. Bu Asma, itu benar-benar keterlaluan ya. Dia nyebarin gosip tentang Bu Tari gitu aja. Udah jelas-jelas Bu Tari itu orangnya baik. Maaf ibu-ibu, saya rasa kalian jangan membicarakan orang lain tanpa tahu faktanya. Pak Yoga, jangan ikut campur deh. Tahu apa Pak Yoga soal Bu Tari? Saya kan tetangganya. Justru karena ibu tetangganya Bu Asma. Bu Asma, tidak seharusnya berbicara seperti itu. Kenapa Pak Yoga nggak percaya sama saya sih? Ya udah terserah. Saya cuma berbicara soal fakta. Ibu-ibu, kalian hati-hati aja sama Bu Tari. Sebenarnya ini kenapa sih? Aku dengar kabar kalau Bu Asma ngomongin aku. Tapi kenapa dia ngomongin aku ya? Mungkin Bu Asma cuma cerita hal-hal yang biasa. Lagi pula aku kan gak punya masalah sama dia. Selamat sore Bu Tari. Bu Wiwin. Ya, selamat sore. Ada apa ya Bu ke rumah saya?
Begini Bu, ada yang mau saya tanyakan sama Bu Tari. Tadi siang Bu Asma bilang kalau Bu Tari itu orangnya nggak tahu terima kasih. Apa? Kok bisa Bu Asma ngomong kayak gitu? Saya nggak habis pikir, Bu. Saya juga nggak tahu Bu, tiba-tiba aja Bu Asma bilang kayak gitu. Makanya sekarang saya mau tanya langsung sama Bu Tari. Apa Bu Tari pernah ngomong sesuatu yang bikin Bu Asma tersinggung? Ah, enggak kok, Bu. Saya nggak pernah ngomong apa-apa. Emangnya kenapa, Bu? Ini loh Bu Asma itu paling gak suka dikomentarin, apalagi komentarnya yang menurut dia jelek. Coba deh Bu Tari inget-inget, mungkin Bu Tari pernah ngomentarin Bu Asma, cuman Bu Tari gak nyadar. Terakhir saya ngobrol sama Bu Asma itu pas dia ngasih saya nasi uduk pagi-pagi. Terus dia minta saya buat kasih tahu rasanya nasi uduknya. Saya bilang kok nasi uduknya enak, cuma kerupuknya aja yang emang agak alot. Saya bilang suruh masaknya lebih lama. Cuma itu aja kok, Bu. Nah mungkin karena itu Bu Asma jadi tersinggung. Pokoknya Bu Tari harus hati-hati sama Bu Asma, jangan sembarangan komentarin dia. Ya ampun, saya nggak nyangka Bu Asma bisa kayak gitu. Bu Tari, lebih baik kamu berhati-hati sama Bu Asma. Sebentar lagi kan ada acara makan besar di desa. Ibu hati-hati ya. Wah, akhirnya acara yang ditunggu-tunggu dimulai juga ya Bu. Saya udah lama banget pengen ngerayain acara seperti ini. Ternyata ramai juga ya Bu. Ini pertama kalinya saya ikut makan besar di desa. Ya Bu Tari kan emang warga baru di sini, jadi wajar kalau baru mengikuti acara ini. Ini acaranya seru loh Bu. Kita bisa saling mencicipi makanan masakan warga. Wah, saya jadi nggak sabar nih. Bu Asma, pagi Bu. Pagi juga Bu Tari. Ini acara Bu Tari yang pertama kan? Jangan kaget ya Bu, kalau banyak warga yang bawa masakan banyak. Itu kan untuk makan-makan kita semua juga. Iya Bu Asma. Oh iya, Bu Asma masak apa? Saya masak ayam goreng yang ada di sana. Kalau Bu Tari masak apa? Saya masak sop Bu. Kebetulan belum ada yang masak sop, jadi ya udah saya masak itu aja. Nanti kalau Bu Tari nyobain masakannya Bu Asma, nggak usah banyak omong ya Bu. Nanti yang ada Bu Asma malah ngamuk lagi. Bu Wiwin nggak boleh ngomong kayak gitu. Maaf ya Bu Asma. Heh Bu Wiwin, asal kamu tahu ya, saya itu nggak pernah ngamuk soal komentar orang lain kalau emang komentar itu jujur. Tapi kalau komentar itu fitnah, ya saya marah lah. Siapa juga yang nggak marah kalau dipitnah kayak gitu? Iya deh iya. Bu Tari, gimana kalau kita ke sana? Kita samperin ibu-ibu yang lain juga. Boleh tuh Bu Wiwin. Bu Asma, kita duluan ya. Mumpung Bu Tari dan Bu Wiwin pergi, aku bisa melancarkan aksiku. Rasakan kamu Bu Tari, masakan kamu bakalan jadi nggak enak. Izinkan saya untuk mencicipi hidangan warga ya. Ini sop milik siapa? Kenapa rasanya asin sekali? Maaf Pak Lurah, itu sop punya saya. Tapi tadi saya yakin kok kalau rasanya itu pas, gak mungkin keasinan. Tapi faktanya memang seperti itu Bu Tari. Sop ini sangat asin dan saya rasa sop ini tidak bisa dimakan. Lebih baik Bu Tari ambil lagi aja sop ini. Maaf ya Bu Tari, saya tidak ingin bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin warga bisa menikmati makanan yang enak. Iya Pak Lurah, gak apa-apa. Mungkin saya yang tidak sengaja menuangkan garam terlalu banyak. Aku yakin ini pasti kerjaannya Bu Asma. Dari tatapannya saja aku bisa membaca kalau ini memang ulah dia. Awas aja ya kamu Bu Asma. Haha, aku puas sekali melihat ekspresinya Bu Tari. Dia pasti sangat malu. Siapa suruh dia berkomentar tentang masakan aku? Sekarang dia mendapatkan akibatnya. Duh, kenapa tenggorokanku jadi kering gini ya? Kayaknya aku harus minum deh. Aku kan punya stok minuman yang enak-enak. Aku baru beli kemarin. Hari ini mending aku minum yang itu aja. Loh, kenapa ini? Kenapa kulkas aku jadi kosong gini? Gak mungkin ada maling kan? Ini benar-benar aneh. Semua makananku hilang, tapi kok bisa? Setidaknya masih ada buah. Lebih baik aku makan buah aja deh. Loh, kenapa buahnya menghindar seperti itu? Ini benar-benar aneh. Untung aja tadi di jalan ada tukang bakso. Aku jadi bisa makan bakso. Tadi pas acara makan besar di desa, aku nggak puas makannya. Sekarang waktunya makan bakso. Mas, gawat mas, semua makanan kita yang ada di kulkas hilang. Terus aku nggak bisa menyentuh makanan apapun. Setiap kali aku akan menyentuh makanan itu selalu menjauh dari aku. Apa? Kamu tenang dulu Asma. Kamu jangan bercanda deh. Mana ada makanan yang seperti itu? Aku serius mas, gak mungkin aku bohong. Kamu lihat ini. Kok bisa kayak gitu? Aku sih yakin ini adalah azab untuk kamu, Bu. Aku sama sekali gak bisa makan apapun. Setiap kali makanan yang aku pegang selalu menghindar. Bahkan makanan yang akan disuapkan oleh Mas Broto juga sama. Apa ini beneran azab untuk aku?
Asma, ini udah 2 hari kamu tidak makan dan minum apapun. Ini mungkin benar, memang ini azab untuk kamu. Iya mas, aku berpikir juga seperti itu. Mungkin ini adalah azab yang harus aku terima. Selama ini aku tidak pernah mau menerima komentar dari siapapun. Kamu harus minta maaf sama semua orang yang sudah kamu sakiti. Iya mas, aku akan minta maaf dengan tulus. Ngapain kamu kesini Bu Asma? Kamu mau memfitnah saya lagi? Tidak Bu Tari, saya kesini ingin meminta maaf kepada Bu Tari dan juga kepada Bu Hera. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya. Saya menjadi orang yang tidak suka diberikan komentar, tapi saya malah mengomentari orang lain. Saya mohon maaf. Saya sudah memaafkan Bu Asma, jangan diulangi lagi ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Hera. Ibu benar-benar baik. Bu Tari, saya minta maaf ya. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya sudah memfitnah Bu Tari. Sebenarnya sulit memaafkan Bu Asma karena saya masih sakit hati. Tapi kalau Bu Asma mau berubah, saya akan mencoba untuk memaafkan Ibu. Terima kasih banyak sudah mau memaafkan saya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya senang Bu Asma sudah mengakui semua kesalahannya. Bu Asma sudah sadar sama apa yang Bu Asma lakukan selama ini. Selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik ya Bu. Iya Bu Hera, saya akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku senang banget mas. Sekarang aku sudah bisa kembali makan. Mungkin ajab itu sudah hilang. Iya, alhamdulillah. Kamu yang meminta maaf dengan tulus dan juga memperbaiki semua kesalahan kamu. Akhirnya kamu bisa makan lagi. Semua makanan tidak akan menghindari kamu lagi. Iya benar itu mas. Sekarang bahkan saya bisa makan bakso lagi. Bu, terima kasih ya sudah mau berubah. Aku senang banget kamu sudah mau berubah sampai di titik ini. Justru aku yang terima kasih. Di saat aku dalam keadaan terpuruk, kamu selalu ada buat aku. Terima kasih banyak ya mas.